Bersyukur pada Tuhan karena sekarang kasih karunia, karena anugerah, karena berkat Tuhan yang luar biasa. Beri tepuk tangan juga untuk pelayan Precision Worship karena pelayanannya kita terus dibawa sudah dalam kasih karunia, dalam hadirat Tuhan yang luar biasa. Jadi sekali lagi diberkati semua yang datang onsite pada saat ini. Ya, beri tepuk tangan yang meriah. Diberkati semua yang ikut online dimanapun berada, dalam kota, luar kota, ya luar pulau sampai luar negeri. Saudara, saya lihat di YouTube, saudara, di live chat banyak sekali. Ya, ada Bu Febo dari New York, ada Kevin Ken dari Australia, saudara, Piton Lu Jakarta, saudara. Bahkan ada satu kalau saudara lihat yang saudara GBIKA Japan itu sudah ada GBI keluarga Allah di Jepang, Asia. Saya lihat di sini ada banyak sekali saudara. Ya, saya percaya Tuhan yang sedang berkarya di tengah-tengah kita, dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan luar biasa saudara. Kita akan dengarkan dulu kesaksian yang sudah disediakan oleh media. Ya, silakan. Shalom, perkenalkan nama saya William, saya pelayan Tuhan di Keluarga Allah Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya mau menceritakan betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan dan pekerjaan saya. Berawal dari rema yang diberikan oleh Gembala Sidang Pak Obaja tentang menuliskan permohonan doa di form mujizat, yang waktu itu saya masih bekerja sebagai karyawan swasta. Saya punya kerinduan untuk bisa berwirausaha sendiri, dan waktu itu saya menuliskan salah satu pokok doa saya tentang pekerjaan yang saya tekuni sekarang. Dan singkat cerita, melalui orang tua saya, Tuhan membuka jalan untuk saya bisa bekerja di bidang trading untuk bahan-bahan kaos. Jadi untuk menyuplai ke berbagai konveksi di Solo, terus di luar kota dan berbagai daerah lain. Seiring berjalannya waktu, saya memulai pekerjaan ini di tahun 2019. Di tahun 2019, penyertaan Tuhan sangat luar biasa buat pekerjaan saya. Tuhan memberikan orderan-orderan yang boleh dikatakan memecahkan rekor, membuat saya itu tercengang gitu. Jadi selama setahun saya bekerja itu omset yang saya dapat itu sudah mencapai sekitar, ya kuantitinya mungkin bisa dikatakan belasan ton. Dan saya sangat bersyukur penyertaan Tuhan sangat luar biasa melalui rema yang diberikan oleh Pak Obaja. Saya tangkap, saya terima, dan tuntunan Tuhan sangat luar biasa buat saya. Dan ketika masuk di tahun 2020, kita tahu bahwa pandemi melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Dan ketika pandemi melanda, tentunya juga berimbas ke pekerjaan saya. Jadi omset saya waktu awal tahun 2020 ketika pandemi melanda itu turun drastis. Dan ketika itu ya sebagai manusia jujur pasti bingung, pasti khawatir. Tapi ketika saya bingung, ketika saya khawatir, ada rema Tuhan yang tertanam dalam hati saya yang disampaikan oleh Pak Obaja. Ketika masa pandemi itu, Pak Obaja berkata bahwa ketika kita mengalami kekurangan, ketika kita mengalami hal yang kurang baik, kita diajarkan untuk tetap menabur. Nah, waktu dikasih tahu tentang hal itu kayak nandes dalam hati saya. Jadi saya belajar untuk bisa menabur, bisa mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, meskipun pada saat itu kerjaan saya omsetnya juga lagi turun gitu. Dan seiring berjalan waktu, ketika saya tangkap rema itu, ketika saya menjalankan apa yang menjadi tuntunan Tuhan dalam kehidupan dan pekerjaan saya, Tuhan kembali bekerja dengan sangat luar biasa. Jadi ketika di tahun 2020 itu yang banyak orang berkata bahwa omsetnya turun, omsetnya naik, seketika ketika saya mentaati firman Tuhan, ketika saya belajar untuk menabur, Tuhan melipat gandakan omset saya kembali. Jadi ketika tahun 2019 saya mendapatkan omset ya sekitar belasan ton, tapi ketika 2020 dan di masa pandemi, di masa yang sukar, Tuhan itu memberikan saya itu malah puluhan ton. Jadi naik dengan sangat drastis, dan itu memecahkan rekor dari
orderan yang terjadi tahun 2019. Dan tidak berhenti di situ aja, ketika saya belajar lebih dan lebih lagi untuk menabur, untuk persembahan, untuk janji iman, untuk benih profetik, itu Tuhan berkarya dengan sangat-sangat luar biasa. Ketika Pak Obaja menyampaikan firman Tuhan tentang ladang, saya mendapatkan satu rema bahwa ladang pekerjaan saya akan diperluas oleh Tuhan. Ladang pekerjaan saya akan diperbesar kapasitasnya oleh Tuhan. Jadi waktu dulu pertama kerja itu pelanggan saya cuma berpusat di Solo, dan setelah itu Tuhan tambahkan di Bandung, dan setelah saya dapat rema tentang ladang itu, Tuhan tiba-tiba menambah lagi satu kota, yaitu Surabaya. Jadi ketika saya taat untuk menjalankan rema yang diberikan oleh gembala sidang kita, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan itu sangat-sangat nyata dalam pekerjaan saya. Jadi yang mungkin secara manusia di saat pandemi omset pada turun, omset pada berkurang drastis, tapi justru di saat pandemi saya mengalami hal yang luar biasa. Omset saya berkali-kali lipat dibanding sebelum pandemi. Jadi saya ajak untuk Bapak Ibu Saudara, ayo mari kita beribadah di Gereja Keluarga Allah. Mari kita tangkap setiap rema yang diberikan oleh Bapak Gembala Obaja Tanto Setiawan, dan kita lakukan rema itu. Dan saya percaya ketika saya bisa mengalami sesuatu yang dahsyat bersama dengan Tuhan, apapun pergumulan Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu rindukan, saya percaya itu akan digenapi oleh Tuhan. Ya, sudah beri tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Ya, kesaksian yang luar biasa. Kalau saya perhatikan karena punya iman, percaya dan ketaatan yang luar biasa. Saya dengarkan pertama kali mulai kerja, gereja kita sedang gerakkan, tulis di formulir mujizat katanya. Dia tulis suku-suku imani, suku-suku perjuangkan, dan ternyata yang diimani, dipercayai, yang mengalami terobosan, yang bisa yang menjual belasan ton tadi saya katakan. Tapi setelah itu kena tsunami, turun drop, saudara. Dalam keadaan turun, Tuhan malah gerakkan tabur benih profetik, saudara. Waktu dia melangkah, saudara, ternyata dipulihkan bukan hanya belasan, jadi puluhan ton. Saya catat, saudara. Lalu setelah itu dia terus mengerti hukum ini, terus makin menabur, saudara. Setelah itu juga satu kali dengar lagi firman tentang ladangmu akan diperluas. Dia tangkap, dia imani, dia kerja dengan baik, dia setia dengan Tuhan, dan Tuhan lipat gandakan. Dari Solo tambah Bandung tambah Surabaya. Karena Tuhan yang melakukan segala sesuatunya. Beri tepuk tangan, saudara. Kadang-kadang aneh, saudara. Ya, Tuhan itu luar biasa. Saat kegelapan justru sedang disuruh menabur benih profetik. Tapi kalau saya perhatikan, mengalami sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Petani yang waras, kalau dia sedang mengalami gagal panen pun dia akan menabur. Dia nggak akan diam saja dan hanya mengalami firman Tuhan, saudara. Ya, kalau saya senantiasa dengar kesaksian kayak seperti ini, saya ikut bersyukur. Saya ikut bersukacita di dalam Tuhan, mengucapkan syukur. Saat saya dengar jemaat yang sangat-sangat menderita dalam keadaan berat sekali, saya gembala sidang juga ikut, menangis, juga ikut, tertekan, saudara. Ya, jadi saya berjuang sungguh-sungguh supaya jemaat mengerti langkah yang harus dilakukan sehingga mengalami kebenaran firman Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah. Ya, hari ini kita langsung masuk firman Tuhan dengan tema bagaimana hidup yang berarti. Saya percaya ini sesi yang terakhir, saudara, yang keempat untuk bulan ini. Biar ini menjadi gongnya. Sungguh-sungguh kita mengalami sesi keempat ini. Temanya hal baik yang bisa kita lakukan dalam hidup kita. Atau bahkan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan dalam hidup kita. Sehingga sungguh-sungguh kita mengalami kehidupan yang sangat-sangat berarti. Tepuk tangan untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita akan baca dulu dari Mazmur, tapi yang ditulis oleh Musa. Sudah belajar dari kehidupan Musa. Mazmur 90 ayat 3 mulai. Engkau mengembalikan manusia
kepada debu. Ini cerita manusia dilahirkan hanya kembali pada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. 1000 tahun aja hanya seperti kemarin saja, saudara. Apabila berlalu atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Berlalu itu seperti, oh ya kemarin ya baru kerja, sekarang sudah berubah, sudah seperti penjaga malam. Artinya sekejap itu saja sudah ganti, saudara. Yaitu hidup itu pendek, hidup itu sebentar, hidup itu sekejap saja. Ayat yang kelima, engkau menghanyutkan manusia, ya mereka seperti mimpi, saudara. Sebetulnya ini sedang berbicara tentang riwayat kehidupannya. Ya, Musa berkata, engkau menghanyutkan manusia, engkau menghanyutkan aku. Sebetulnya dia sedang berkatakan apa? Waktu Musa itu lahir, zaman itu adalah zaman penindasan untuk bangsa Israel. Karena Firaun yang saat berkuasa takut, ini kok tambah banyak. Nanti kalau memberontak bahaya sekali. Maka ada aturan, anak laki yang lain harus dibunuh. Kalau anak laki yang lain harus dibunuh, saudara. Dia laki, saudara. Kalau ketahuan harus dibunuh, saudara. Enggak bunuh pun orang tuanya juga akan kena. Maka dengan terpaksa, ya setelah disembunyikan berapa hari, lalu dihanyutkan di sungai Nil. Maka Musa sedang berkata dalam kehidupannya, oh engkau yang menghanyutkan Tuhan manusia, mereka seperti mimpi. Setelah itu seperti mimpi. Kenapa? Setelah itu seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, saudara. Aneh, saudara. Hidup yang terancam, saudara, terpaksa dihanyutkan. Tapi ngalami sesuatu seperti mimpi saja. Apa? Seperti rumput yang bertumbuh. Karena dia ditemukan oleh putri Fir'aun, saudara. Sejak saat itu, saudara, dia bertumbuh dalam kemakmuran. Dia bertumbuh dalam kasih karunia. Dia bertumbuh dalam kemuliaan yang luar biasa. Dia bertumbuh menjadi orang luar biasa. Dari anak budak, saudara, tiba-tiba menjadi anak, saudara, anak angkat, saudara, istana, saudara, keluarga istana, saudara. Kalau saudara lihat filmnya, luar biasa sekali, saudara. Ayat 6, di waktu pagi berkembang ya, saudara, dan bertumbuh, saudara. Terus setelah itu dia mengalami perkembangan dan bertumbuh, perkembangan dan bertumbuh. Dia ada di istana, dia ada di tempat yang luar biasa. Dia bisa menikmati fasilitas yang luar biasa. Dan akhirnya dia bisa menjadi pejabat. Dia bisa menjadi jenderal misalnya. Oh saudara, luar biasa. Dia punya posisi kedudukan yang luar biasa. Dia terus berkembang. Dia terus bertumbuh, saudara. Tapi saudara lihat di waktu petang, lingsut layu. Hanya sekejap. Seperti tadi, penjagaman lewat. Kalau sekarang pagi, dia ngalami pagi, terang. Tapi setelah itu gelap, saudara, dikatakan sini. Lingsut layu. Peristiwanya apa? Setelah dia ngalami 4 tahun yang luar biasa di Mesir. Sebagai anak bangsawan, keluarga, ya kaisar, saudara, raja, saudara. Dia sempat membunuh salah satu tentara Mesir, saudara. Membela bangsa, membela orang Yahudi. Ternyata ketahuan sejak saat itu, saudara. Dia akan ditangkap, saudara, dan dibunuh. Maka sejak saat itu tiba-tiba hidup yang berubah. Dia terpaksa melarikan diri. Dan saat itulah masuk kegelapan dalam hidupnya, saudara. Ya, dia berkata seperti hidup sebentar saja berubah, saudara. Sekarang ayat 7 dan terusnya. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu. Dia berkata setelah itu habis lenyap. Dia menganggap ini murka Tuhan, saudara. Dan karena kehangatan murka-Mu, kami ya terkejut sampai terkejut. Hidup kok tiba-tiba begitu saja. Oh berbalik, berubah. Oh saudara, habis apa? Sungguh-sungguh ya luar biasa seperti itu sampai terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu, saudara. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Terus dia mengatakan hari-hari itu berlalu karena gemas Tuhan, kemarahan Tuhan. Ya, saudara, hukuman Tuhan. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh
Saudara, jadi menghabiskan tahun-tahunnya 40 tahun, saudara, seperti keluh, saudara. Keluh itu apa, saudara? Saya cari di kamus, ya, bahasa aslinya hege, gitu, saudara. Yaitu cerita, ya, seperti orang menggeram, saudara. Juga bisa seperti, ya, erangan atau desahan, gitu, saudara. Itu misalnya dia sedang dalam keadaan berat, hanya segitu saja sudah lewat, saudara. Kalau di Alkitab perjalanan sehari-hari dikatakan seperti apa? Hembusan napas, gitu, sudah selesai. Dia habiskan waktu-waktunya seperti itu, saudara. Kalau saudara perhatikan, hidup seringkali kadang seperti itu, saudara. Cepat sekali. Kalau saudara yang sudah umur 50, 60, 70, saya tahun depan sudah 70, saudara. Seolah-olah ya dulu masih kanak-kanak, dulu masih remaja, dulu main dan sekejap seperti bangun tidur mimpi, itu saja. Tapi bukan hanya itu, kadang-kadang ada hal yang baik. 40 tahun dia ada di istana, saudara. Tapi 40 tahun dia ada di padang gurun. Hidup ya keadaan seperti itu, saudara. Saya percaya itu pergumulan yang luar biasa. Sehingga saudara ayat 10 dia berkata, masa hidup kami 70 tahun. Dia berkata masa hidup kami itu 70 tahun. Saat itu menjelang, saudara, dia umur 70 sampai 80. Dan jika kuat, dia berkata 80 tahun. Ini yang menulis Musa. Hidup kami itu seperti itu, 70 tahun. Jika kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran. Saat itu karena dia sedang alami kesukaran. Apa sih yang dibanggakan dulu? Menjadi putri, ya, anaknya putri Firaun. Sekarang penderitaan hanya kebanggaan. Dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru. Hanya seperti saya, cepat sekali. Dan kami melayang lenyap. Artinya dia sudah mikirkan, sebentar lagi saya lenyap. Sebentar lagi saya mati. Sebentar lagi saya habis. Dalam keadaan sia-sia hidupnya. Dalam keadaan gak ada arti kehidupannya, saudara. Wah, itu keadaan yang berat sekali, gak mudah, saudara. Iya, tapi bagus sekali dalam keadaan terjepit. Dalam keadaan sudah tidak ada pengharapan. Ada yang dia lakukan yang baik sekali. Ayat 11 berikutnya ini. Dan 12, siapa yang mengenal kekuatan murkamu, ya, dan takut pada gemasmu, ya. Lalu 12 ini yang luar biasa. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami demikian, sehingga kami peroleh hati yang bijaksana. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Dia mulai berkata, ajari kami Tuhan menghitung hari-hari kami. Itu artinya misalkan dia sempat mengalami kemuliaan, kemakmuran, kesempatan yang luar biasa saat di istana Mesir. Oh, dalam keadaan luar biasa seperti itu. Apa yang diperbuatkan? Hanya untuk foya-foya, hanya untuk kenikmatan dunia. Oh, hanya untuk hal yang tidak berarti. Padahal itu kesempatan yang luar biasa. Supaya kami menghitung hari-hari kami. Supaya apa? Boleh hati yang bijaksana. Bahkan juga sama saat ada dalam kekelaman, saat ada dalam badai, saat ada di padang gurun, saudara. Oh, yang seperti itu, saudara. Saat seolah-olah hampa, saudara, apa yang dilakukan, apa yang ditinggalkan, saudara. Sehingga hari-hari enggak hanya seperti itu, tergeletak saja di padang gurun, enggak ada yang bisa diperbuat. Ya, sia-sia hidupnya. Maka dia berkata, ajarilah kami Tuhan, ya, menghitung hari-hari kami. Sudah digunakan untuk hal yang baik atau tidak, jika kami punya hati yang bijaksana. Setiap kita semua saat ini yang ada di tempat ini, yang sedang mengikuti online dimanapun saudara berada, doa ini bila menjadi doa kita semua. Doa saya, doa saudara, doa saudara, doa saudara semuanya yang ada di tempat ini, yang ada di online. Minta Tuhan memberikan hati yang bijaksana. Sudah kita pakai apa? Hidup kita sampai saat ini. Sekali lagi, nanti kalau kita punya hati bijaksana, itu akan mendatangkan
kasih karunia. Ya beri tepuk tangan yang dalam keadaan berkat besar, kita bijaksana, kita akan melakukan hal yang luar biasa yang mendatangkan arti hidup. Dalam keadaan proses padang gurun, kita bisa melakukan sesuatu yang luar biasa sehingga terjadi pembalikan yang luar biasa. Itu akan menjadi arti hidup yang penting. Sejak semua buka hati. Kalau sudah merasa dulu tidak baik, mungkin Tuhan ingatkan, hanya menyia-nyiakan waktu atau malah hidup dalam dosa, hidup dalam perzinahan, hidup ya dalam obat-obat terlarang dan semuanya. Hidup yang tidak berarti. Minta hati yang bijaksana. Katakan hati yang bijaksana. Katakan Tuhan beri aku hati yang bijaksana. Tepuk tangannya lebih meriah. Nah saudara, bagaimana kita bisa mempunyai hati yang bijaksana? Efesus 5 ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Allah. Dengan saudara, usahakan supaya kita mengerti kehendak Allah. Kalau kita tidak mengerti kehendak Allah, selama kita tidak mengerti kehendak Allah, kita akan berjalan, kita akan hidup, kita akan bertindak hanya dengan pikiran kita, hanya dengan kesenangan kita, hanya hidup tanpa arah. Ya sudah disediakan oleh Tuhan sesuatu yang luar biasa sekali karena tidak mengerti kehendak Allah. Saudara, bahkan seperti Musa itu sebetulnya Tuhan sudah punya rencana yang luar biasa sejak sebelum lahir. Maka terus dalam perlindungan, yang akan dibunuh bayi pun gak bisa. Oh, dihanyutkan pas saja, ditemukan malah putri Fir'aun. Ada keputusan dari istana, anak laki harus dibantai. Artinya dia lahir harus dibantai. Tapi Tuhan buat hal yang luar biasa. Pertolongan dari istana, putri Fir'aun yang ambil dia. Bahkan dipelihara jadi berkat, anak budak malah jadi anak istana. Tuhan punya rencana. Hanya sahabat Musa itu tidak pernah mengerti kehendak Allah, rencana dalam hidupnya. Dia hanya berjalan dengan keadaan, dia hanya berjalan dengan pikirannya, dia hanya berjalan dengan kesenangannya. Saudara, dia waktu di padang gurun tetap ada rencana, tapi karena dia tidak tahu, dia hanya berpikir secara pikirannya yang negatif. Dia hanya berkata sesuai keluhan hatinya, terus mengeluh, terus mengapa ini, terus putus asa, nggak ada harapan, saudara, karena nggak ngerti apa kehendak Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudara belajar mengerti kehendak Allah. Saudara perhatikan, setelah itu saudara baca Alkitab, waktu dia mulai belajar mengerti kehendak Allah, Tuhan menyatakan dirinya. Ya, Tuhan beri panggilan, Tuhan berikan kehendaknya, rencananya dalam hidupnya. Kembali ke Mesir, bawa bangsa umatku keluar dari perbudakan Mesir. Aku akan pakai engkau menjadi pemimpin besar yang dipakai oleh Tuhan, selamatkan bangsanya. Beri tepuk tangan yang meriah. Itu kehendak Allah untuk kehidupan Musa. Itu rencana Allah untuk kehidupan Musa. Saudara, sebelum mengerti, hidupnya itu enggak terarah, sia-sia. Tapi saat dia bisa mengerti kehendak Allah untuk aku, untuk apa aku dilahirkan, untuk apa aku dilahirkan dalam keluarga ini, untuk apa aku ditempatkan di gereja ini, untuk apa semua berkat yang sudah Tuhan berikan, untuk apa aku diproses seperti ini. Kalau sudah mengerti, jalanmu justru menuju kemuliaan, jalanmu justru menjadi kasih karunia, dan hanya mengalami seperti Musa. Lihat hidupnya ya, 40 tahun di Mesir, saudara. Ya, 40 tahun tapi di padang gurun. Setelah itu dia pikir 80 tahun akan lenyap hidupnya. Dia berkata, hidup kami 70. Ya, kalau kuat saja, kalau kuat ya 8 tahun. Itu pun dalam keadaan berat sekali, saudara. Tapi ternyata Tuhan tambah 40 tahun hidup yang penuh kemuliaan. Dia dipakai Tuhan, berjalan dalam panggilan Tuhan, berjalan dalam visi Tuhan, berjalan dalam penyertaan Tuhan, berjalan dalam karya Tuhan, dibawa dari kemuliaan sampai kemuliaan, sehingga dia punya hidup yang berarti, yang sangat berarti bagi Tuhan, bagi sesama, bagi bangsanya. Dia punya arti yang luar biasa karena mengerti kehendak Allah.
rencana dalam hidup. Saya ajak setiap saudara, kalau saudara belum ngerti apa panggilan hidup, tersungkur, minta Tuhan beri hati yang bijaksana, mengerti kehendak Tuhan untuk hidup, untuk rencana Tuhan. Saudara akan lihat karya Tuhan, tuntunan Roh Kudus itu luar biasa. Iya, saudara, itu luar biasa sekali. Ya, Ulangan 34 ayat 7, Musa berumur 120 tahun dan penyertaan Tuhan. Ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Yang disangka kalau kuat 80, kalau kuat loh saudara, kalau enggak dia 70 lebih itu lenyap. Tapi saat mengerti kehendak Allah, ya dengan hati bijaksana, mengalami kemuliaan yang luar biasa. Tepuk tangannya lebih meriah saudara. Iya saudara, bagaimana mengerti kehendak Allah? Kita baca Efesus 5 ayat 17 sampai 18, tapi terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Jangan bodoh, tetapi selidikilah. Apa saudara? Selidiki saudara. Itu penting, perlu menyelidiki. Enggak salah ngerti. Kenapa ini? Kenapa ini? Perlu diselidiki saudara. Apa yang dikehendaki Tuhan perlu ngerti. Enggak sekedar dengar firman Tuhan seperti bagus khotbahnya, oh enggak bagus khotbahnya, oh lucu khotbahnya, dan enggak, selidiki. Apa artinya firman itu? Mengapa saat ini diberitakan seperti itu? Karena semua firman selalu rema dalam gereja. Apa ya tujuan Tuhan untuk aku pribadi? Selidiki saudara, apa yang dikehendaki Tuhan. Jangan kalian mabuk oleh anggur. Apa artinya jangan mabuk oleh anggur? Orang mabuk itu banyak, wah pikiran ngayang-ngayang, tapi itu hanya bayangan saja, nggak ada apa-apanya. Ada orang kalau nggak ngerti kehendak Allah, wah mungkin muluk-muluk punya rencana bisnis, tapi sebetulnya nggak ada apa-apanya. Sebab itu akan merusak kalian. Kalau seperti itu merusak kalian. Sebaliknya adalah kalian dikuasai oleh Roh Allah. Dikuasai oleh Roh Allah. Dikuasai oleh Roh Allah. Saudara, ini satu yang luar biasa. Sebetulnya saat ini ayat ini jadi rema yang khusus. Kenapa? Kita doa puasa 21 hari. Tiba-tiba diumumkan pada saat itu. Langsung saudara, minggu doa puasa 21 hari. Ceritanya adalah waktu kita berdoa, waktu kita merenung, waktu kita meneliti apa-apa yang akan Tuhan kerjakan, janji Tuhan, rencana, dan selama dari zaman Alkitab sepanjang sejarah Tuhan ingatkan, tidak mungkin kita bisa mengalami tahun 2022 menjadi tahun yang luar biasa tanpa karya Roh Kudus, tanpa angin Roh Kudus, gak mungkin bisa. Tidak mungkin kita bisa mengalami hal yang dahsyat luar biasa. Yesaya 60 digenapi lebih dahsyat dari sebelumnya tanpa terang Tuhan yang datang. Tanpa terang Tuhan gak akan bisa. Hanya terang Tuhan saja. Dunia dalam gelap. Kita hidup di dunia yang dalam gelap saudara. Sama, manusia sudah gagah. Semua gak ada yang bisa. Hanya kalau Roh Kudus ya turun. Hanya kalau terang Tuhan diberikan. Hanya kalau angin Roh Kudus melanda, maka sesuatu yang luar biasa terjadi. Hidup kita bukan lagi gelap, hidup kita jadi terang. Banyak kesaksian, bahkan pemulihan Tuhan langsung nyata. Bahkan kalau kita berani bangkit dipakai Tuhan jadi terang, maka hujan pertobatan, maka hujan keselamatan terjadi. Kalau kita raja-raja sampai juga datang saudara. Kalau kita mau dipakai Tuhan, diberkati menjadi berkat, maka kelimpahan seberang datang, kekayaan bangsa-bangsa datang, sebab kita bisa menjadi bendaranya Tuhan. Kalau kita berani beritakan Injil, Kedal, Nebayot, Median akan datang dan mereka akan bersaksi, mereka akan dipakai Tuhan luar biasa. Lalu Tuhan menyatakan kemuliaannya di baitnya, di rumahnya, hanya itu. Maka Tuhan ingatkan kita enggak ada, gereja itu enggak ada bisa apa-apa. Tuhan ingatkan saat ini saudara, ya kalau kita mau jujur, yang paling banyak mundur itu Kristen sejak pandemi. Ya menurut data waktu saya kumpul dengan hamba Tuhan, yang datang onsite itu ada yang tinggal 20%, ada yang 30%, paling banyak 40%. Yang 60 di mana? Fakta,
sampai sekarang. Saudara, kenapa? Sudah terlalu lama, 2 tahun. Saudara, enggak ngalami. Ya, saudara yang online itu penting sekali ikut yang sungguh-sungguh. Banyak orang online ikut yang enggak itu sambil ini. Sehingga saudara, enggak cukup makanan luar, enggak tangkap rema, enggak makin lama, makin lemah. Makin lama, makin lemah. Makin lama, makin lemah. Gereja mau mikir gimana mengembalikan. Gak ada yang bisa jawab. Jawabannya cuma satu. Kalau terang itu turun atas gereja Tuhan. Terang itu turun atas anak Tuhan. Terang itu turun atas kita. Turun atas hidup keluarga kita. Saat itulah kita akan bangkit jadi terang. Saat itulah bukan dipulihkan. Tapi justru mengalami tuayan raya. Justru mengalami kasihkan yang luar biasa. Maka kita ambil langkah doa puasa 21 hari. Ikut saudara. Kita mulai semua. Saya bersyukur kemarin juga PW. Mulai latihan sungguh-sungguh. Bagaimana ya. Pujian penyembahan sungguh-sungguh menjadi alatnya Tuhan akhir zaman. Saya sudah sering katakan strategi yang luar biasa. Salah satu present worship. Karena itulah yang membuat Tuhan nyatakan hadiratnya. Saat itulah Tuhan nyatakan karyanya. Membuat Tuhan turun menyatakan karyanya. Dibangun sungguh-sungguh. Semua hidup dalam roh. Rabu, Kamis, Jumat. Tuhan berikan saya firman bagaimana hidup dalam roh. Supaya roh kita ini bangkit. Supaya roh kita ini bertumbuh. Supaya roh kita ini bisa cekatan pegah. Supaya roh kita bisa dituntun Roh Kudus, bisa dipakai Roh Kudus melakukan hal yang dahsyat, hal yang luar biasa yang sebelumnya tidak bisa. Dan saya bersyukur saudara, saya pribadi saja mengalami breakthrough secara pribadi melalui pengertian ini tadi. Saudara punya hati yang bijaksana, gerakan tubuh puasa banyak. Saya merasa lebih sehat. Ya, ini buka rahasia sedikit saudara. Dulu saya kalau khotbah gini gak berani pakai jas yang buka. Mesti tak benar saudara. Kenapa? Kenapa? Demi perutnya jadi besar. Yesus yang ngasih makan terus. Sekarang berani lagi saudara. Karena sudah mulai kempes. Sekalipun belum semuanya. Loh betul kok saudara. Betul. Kalau saya doa puasa dulu ya 50 hari itu bisa turun 7 kilo loh saudara. Ini sudah mulai turun. Tubuhnya lebih sehat. Rohnya lebih lagi. Tuhan ngajarkan bagaimana hidup dalam roh. Daging dimatikan, roh dibangkitkan. Dan ini saja bangkit di dalam lawatan Roh Kudus. Karya Roh Kudus yang luar biasa. Setiap ibadah biarlah menjadi ibadah yang penuh dengan karya Roh Kudus. Setiap kelompok saya biar menjadi kelompok saya penuh dengan Roh Kudus. Setiap apapun acara penuh dengan karya Roh Kudus. Saudara lihat Tuhan berkarya. Dan kita akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Hidup yang sangat berarti. Kita akan belajar 3 kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ini secara umum ya saudara. Ya, karena kalau secara pribadi saudara cari dari Tuhan. Secara pribadi. Ini secara umum. Yang pertama, Tuhan mau kita beranak cucu dan bertambah banyak sejak awal dunia diciptakan. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman pada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Saudara, lalu apa? Penuhi bumi. Saudara, dan apa? Taklukkan itu. Berkuasalah ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di muka bumi. Dikatakan saudara, beranak cucu, bertambah banyak, hidup yang penuh kuasa, hidup yang penuh otoritas ilahi, hidup yang penuh kemenangan. Beri tepuk tangan yang meriah. Itu adalah ya kehendak Allah yang pertama kali untuk kita umat manusia. Saudara, artinya secara rohani setelah kita dilahirkan baru di dalam Tuhan. Betul saudara? Dulu sudah budak dosa, dilahirkan kembali dalam Tuhan, dilahirkan. Ada panggilan. Bukan hanya saya sudah diselamatkan. Kita setelah bertumbuh, kita juga harus mulai melahirkan jiwa-jiwa baru yang diselamatkan juga. Yang dilahirkan dalam Tuhan juga. Terus saudara, supaya terus kita beranak cucu. Makin lama makin bertambah. Makin lama makin bertambah. Makin lama makin bertambah. Saudara, itu panggilan. Saudara, kalau orang tidak mengerti kehendak Allah, nyaman.
Pokok aku sudah selamat. Pokok hidupku tidak menjadi orang lain. Aman. Sudah dengar? Belum. Kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Kita tidak egois. Dia sudah korbankan segala sesuatunya supaya kita diselamatkan. Tapi bagi setiap kita yang diselamatkan, ada amanat agung. Ada panggilan Tuhan. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Ajarilah mereka, baptislah mereka. Lakukan, segala yang kuperintahkan padamu. Ketahui aku menyertai sampai akhir. Tuhan akan berkarya dalam hidup kita. Maka saya ajak, jangan selamanya hanya jemaat. Itu bukan rencana Tuhan. Tuhan kita ingin, ya setiap jemaat, saya juga rindu bertumbuh. Bertumbuh. Jangan sudah 3 tahun, aku belum bisa popo. Kalau anak sudah bayi 3 tahun, belum bisa popo. 5 tahun, diminta doa makan, belum bisa popo. Aku ada yang 10 tahun, mungkin malah ada yang sudah 30 tahun. Bahkan mungkin gereja berdiri, Pak, 32 tahun, 33 sudah. Tapi sampai sekarang belum bisa popo. Jangan. Itu bukan rencana Tuhan. Rencana Tuhan, kita dewasa, kita bertumbuh. Setelah itu kita bisa melahirkan jiwa-jiwa baru yang diselamatkan. Kita bisa beranak cucu, kita bisa berkembang biak, kita bisa bertambah banyak. Itu rencana Tuhan dalam hidup. Jadi jangan nyaman. Merasa enggak usah bersaksi, enggak apa-apa. Malu-maluin bersaksi. Enggak usah, enggak apa-apa. Ini enggak. Jangan, sudah salah. Kehendak Tuhan, kita bisa jadi alatnya yang dipakai oleh Tuhan. Sehingga banyak orang diselamatkan. Sehingga kalau kita pulang ke surga, ada pahala, ada mahkota, ada kemuliaan dari Tuhan. Sudah lihat Musa setelah mengerti tugasnya apa? Selamatkan bangsanya. Dia bukan rencana yang diberkati saja, dipulihkan kembali ke Mesir untuk menikmati, tidak. Dilindungi oleh Tuhan. Bahkan Firaun dijamah hatinya Tuhan. Enggak apa-apalah, enggak. Dia suruh kembali. Dia suruh berjuang. Bawa umatku keluar dari perbudakan Mesir. Selamatkan umat Allah, selamatkan bangsamu. Itu panggilan kita. Berdoa untuk orang-orang. Pertama pasti keluarga sendiri. Saudara, setelah itu juga lingkungan dimanapun kita berada. Di tempat kerja kita, di tempat studi kita, dimanapun berada. Itu adalah ladang untuk kita dipakai Tuhan. Selamatkan jiwa. Saudara. Dan saya percaya itu satu yang luar biasa. Yang kedua, saudara, Tuhan mau kita meneruskan warisan rohani. Saudara, warisan spiritual, saudara, perasaan rohani. Kita sudah melakukan kehendak Allah. Selamatkan jiwa, selamatkan jiwa, selamatkan jiwa. Sudah baik, tapi masih yang kedua, wariskan juga ya warisan rohani. Yang sudah kita tahu, yang sudah kita lakukan, yang sudah kita terima. Saudara, kita diselamatkan, lalu bertumbuh, lalu selamatkan jiwa. Jangan hanya kita, anak-anak kita diajari juga, saudara, warisan rohani seperti ada panggilan Tuhan, ada kehendak Tuhan. Anak-anak juga selamatkan jiwa. Anak-anak Tuhan juga terus berkembang. Anak-anak Tuhan juga melakukan hal yang sama seperti itu. Menjadi anak Tuhan yang dewasa, bertumbuh. Menjadi anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan kehendak Allah. Itu yang kedua. Benar. Secara lahiriah maupun secara rohani itu nyata. Kalau kita karena sudah belajar 1 bulan tentang warisan. Saudara, kalau kita hanya beri warisan harta, penting apa enggak penting? Penting, bukan enggak penting, saudara. Tapi kalau hanya itu saja enggak cukup. Harus ada yang lebih penting. Harus ada yang paling penting, warisan rohani. Kalau kita hanya wariskan anak kita sangat banyak kekayaan, harta yang di dunia, kalau rohaninya, kalau mentalitasnya rusak, hancur, orang tua justru menderita, orang tua akan nangis. Wariskan, warisan rohani. Saudara, sekalipun mungkin warisan harta saudara nggak bisa beri banyak, tapi kalau saudara wariskan rohani, jadi orang yang jujur, jadi orang yang rajin, jadi orang yang mau belajar, jadi orang yang bertumbuh, jadi orang yang bisa dipercaya, jadi orang yang disukai oleh Tuhan. Pasti dia akan berhasil.
pasti dia akan diberkati, pasti akan sukses. Sekalipun awalnya gak banyak. Apalagi yang sudah diberkati banyak akan lebih cepat lagi kalau kita mewariskan warisan rohani. Secara gereja saya rindu, kita rindu. Dibangun sebaik mungkin, dibangun sebaik mungkin, dibangun sebaik mungkin. Supaya mereka dewasa menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa sekali. Yang berkualitas, yang berdedikasi luar biasa, yang bertumbuh luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa, jadi berkat luar biasa. Sejak dari kita dibangun sebaik mungkin. Guru-guru sekolah minggu saja mulai perhatikan, ini panggilan yang mulia. Jangan hanya sekedar saja ada panggilan membuat ya keturunan-keturunan kita terima warisan rohani, dibangkitkan luar biasa. Ya itu akan menjadi bekal yang luar biasa untuk masa depannya. Yud dan Tin sama. Tuhan berkata, ajarlah firman sejak dari mudanya. Nanti setelah tuanya gak terlalu jauh seperti yang diajarkan itu. Betul? Apalagi Tin dan Yud di gereja kita sudah Tuhan pakai. Sehingga saudara, Tuhan berkata lawatan 3 generasi. Anak, Tin, Yud sampai orang tua. Betul gak? Tapi Tin dan Yud ditaruh di barisan depan. Betul? Ini sudah terjadi. Tin Yud kita sebelum pandemi paling 300 kurang lebih. Paling banyak loh ya. Seringkali 200 saja lebih. Itu saudara. Tapi tiba-tiba ada angin Roh Kudus yang berembus. Saya pun gak nyadari. Gak ngerti. Tiba-tiba tambah malah. Tambah. Pandemi mestinya buat pekerjaan Tuhan mundur saudara. Tapi kaget semua saudara. Itu luar biasa. Jadi 400, 500 tempatnya gak cukup. Minta saya, Pak gimana teman? Sudah kalau gak cukup kalian juga pindah Betel. Saya berkata, timbang di gedung ini setiap Kamis tambah lagi 600, 700, 800, 900, 1000 saudara. Wah luar biasa. Kemarin KKR 2000 saudara. Oh setiap Kamis lebih dari 1000. Kamis yang lalu 1179 kalau gak salah. Saudara lihat, ini satu yang kegerakan di mana-mana, kegerakan bangsa kita. Biasanya saat orang muda bangkit bagi bangsa, orang muda bangkit bagi gereja Tuhan, bangkit saat itu luar biasa. Saja semua Tin, semua Yud, jangan tidur. Inilah panggilan yang terbesar. Ini saatnya Tuhan bahkan sudah mulai, Tuhan bahkan sudah berkarya. Yang penting jaga kesatuan. Yud saya lihat wah mulai kesatuannya bagus. Kenapa? Kalau rukun saudara, minyak yang baru datang, berkat dicurahkan, kemuliaan terjadi. Benar saudara, sepakat, sehati, sepikir, sejiwa, satu gerakan. Tuhan akan pakai luar biasa. Benar, mulai ayo bangun sungguh-sungguh. Dan kalau saudara lakukan, saudara akan lihat kemuliaan anugerah Allah yang luar biasa. Saya pun mulai Tuhan beri dalam hati saya saudara. Untuk apa? Tuhan katakan bangun pusat kegerakan. Word ya, movement saudara, center, pusat kegerakan. Jadi untuk mencetak hamba-hamba Tuhan, untuk mencetak pelayan-pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh berkualitas, yang sungguh-sungguh berbobot, bukan hanya biasa-biasa. Saya sudah pesan untuk STT, SOM, jangan hanya ngajar biasa, robah. Sekarang yang terpenting bangun orang-orang yang sungguh-sungguh bisa nanti bangkit dipakai oleh Tuhan. Ya untuk bangsanya, untuk keluarganya, untuk kota dipakai luar biasa. Saudara, ya mulai sekarang sudah mulai terus mulai dipakai som kita. Saya rindu ada satu tempat seperti itu. Ada tempat untuk doa, puasa, bukit doa. Ada tempat untuk mencetak training tadi saudara. Oh tinggal di situ 24 jam dikembleng, dibangun. Ada tempat-tempat untuk banyak hal, saudara. Ya, untuk miracle night, semalam suntuk, doa puasa, sudah mencetak dan banyak hal. Saya percaya saat itu dibangun dan kita bangun sungguh-sungguh, maka akan lahirlah pahlawan-pahlawan Tuhan. Maka akan lahirlah generasi penggerak yang dipakai oleh Tuhan. Maka akan terjadi kegerakan yang dahsyat dari tempat ini, dari tempat kita sampai ke bangsa-bangsa. Doakan saudara, doakan. Saya percaya Tuhan yang sudah memberikan
amanat. Jangan sampai kehilangan. Ya, banyak kadang-kadang tidak mewariskan rohani keturunannya, akhirnya hilang. Zaman Musa hebat, zaman Yosua hebat. Tapi sayang, setelah zaman Yosua, mereka enggak punya warisan rohani. Mulai kacau, mulai hambar hilang. Zaman Daud hebat, zaman Salomo masih hebat. Tapi pada masa tuanya Salomo, dia tidak mewariskan warisan rohani. Malah banyak penyembahan berhala, keturunannya hancur, kerutunya habis. Tuhan berkata, bangun, wariskan warisan rohani. Maka gereja ini, generasi berikutnya makin luar biasa dipakai Tuhan. Generasi berikutnya makin luar biasa lagi. Generasi berikutnya makin luar biasa lagi dipakai Tuhan. Jadi alat yang lebih berguna. Doakan itu saudara, tempat pusat kegerakan. Bukan hanya ya ABCD yang lain saudara. Yang terakhir saudara, yang terakhir kita harus kumpulkan harta kekayaan yang sejati. Kekayaan yang sekali lagi sejati. Kekayaan yang di dunia itu berguna tapi enggak kekal saudara. Ya, hanya kekayaan kekal, itu kekayaan sejati. Karena enggak bisa sirna, karena enggak bisa lenyap. Saudara belajar Salomo, mengalami kekayaan dunia luar biasa. Oh, zaman Salomo dikatakan saudara, namanya emas perak seperti batu kali itu loh saudara. Di mana-mana enggak ada yang bisa luar biasa. Alkitab berkata raja sebelum Salomo, sesudah Salomo enggak ada yang mengalami berkat kekayaan seperti dia, enggak ada. Tapi saudara lihat, karena hanya harta duniawi, tidak rohaninya, masa tuanya aja luntur. Hanya semua kekayaan yang dia sudah dapatkan karena hikmat Tuhan yang luar biasa, sia-sia. Masa tuanya yang ditulis sia-sia. Apa yang aku perjuangkan sia-sia. Di atas ya bawah matahari semua sia-sia. Dapat ini ya sia-sia. Lakukan itu ya sia-sia. Semua sia-sia. Kenapa? Akhirnya dia terjebak salah mengejar kekayaan yang bukan sejati, yang tidak kekal. Malah sampai selirnya isu yang banyak sekali. Semua arahnya ke situ demi kesuksesan yang hanya sementara. Saudara, itu harus hati-hati. Pengkhotbah 2 ayat 18 dan 20, saudara, aku membenci segala usaha yang kulakukan ini, kata Salomo, selamanya, saudara, yang dilakukan dibenci dan jeripaya di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya. Tinggalkan kepada orang yang datang sesudah aku. Dan ayat 20, dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jeripaya di bawah matahari. Apa gunanya? Gak ada semua. Maka Yesus ngajarin kita, Matius 6 ayat 19, 20, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat, merusaknya dan mencuri, membongkar, serta saudara mencurinya. Musa ngalami kok saudara. Waktu 40 tahun pertama, dia hanya memikirkan ya kehidupan, sukses secara lahiriah. Betul? Sekejap semua habis. Kedudukannya, kekayaannya, kemasyhuran, sekejap habis. Pencuri, saudara. Ya, ngengat karat merusaknya. Ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencuri. Tidak bisa. Kalau kita kejadian di dunia, hanya ditaruh di dunia. Ngengat, sudah yang habis. Karat sudah jadi karatan. Bahkan pencuri, mencurinya. Bahkan perampok merampasnya. Nggak bisa apa-apa. Tapi kalau goal kita, harta yang kekal di surga, nggak ada ngengat, nggak ada karat, nggak ada pencuri yang bisa mencuri, nggak ada perampok yang bisa merampok. Kekal itu harta sejati untuk selama-lamanya. Kekal. Harta di dunia kita bisa pakai, sudah berapa puluh tahun ya kalau sehat. Tapi harta di surga kekal. 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 Pilih mana?
Ayo jujur. Pilih mana? Pilih mana? Tapi faktanya yang diperjuangkan apa? Manusia ini bingung, saudara. Loh, betul kan saudara? Ngerti tapi tetap saja nekat. Nah sekarang saya bertanya. Kalau begitu harta kekayaan di dunia berguna apa enggak? Berguna. Jangan ngomong gak berguna. Saya khotbah ini mengajar. Jadi seperti Abraham. Di dunia diberkati. Jadi berkat. Di surga penuh kemuliaan. Penuh dengan kasih karunia. Penuh dengan anugerah. Awal pelajaran sudah seperti itu. Jadi berguna. Bukan berarti baca ngomong loh gak berguna. Oh jangan kerja dan dia ngapain kerja. Keliru. Kalau saya boleh ngajari saudara. Kalau saya boleh ngajari. Di dunia kerja. Maksimal. Asal tetap nomor 1 kan kerajaan Allah. Ya, nomor 2 itu seperti itu. Kasih Allah dengan segenapnya hati jiwa. Tapi juga kasih sama. Ini juga sama. Di surga luar biasa sekali itu nomor 1. Tapi di dunia juga harus mengalami kasih karunia. Kerja. Dapat berkat banyak. Dapat kepandian banyak. Dapat kedudukan besar. Itu modal. Dengar saudara ya. Itu modal. Untuk kita melakukan sesuatu yang luar biasa. Di kerajaan Allah. Itu modal. Dengan adanya banyak berkat, kita bisa simpan ke surga. Dengan banyak berkat, kita bisa jadi berkat. Banyak berkat, kita bisa dipakai oleh Tuhan. Banyak hal. Kuncinya jangan cinta berkatnya. Jangan cinta uangnya. Cinta Tuhan lebih. Nomor 1, kalau kita cinta Tuhan lebih dari yang lain semuanya. Nomor 1, kita pasti harus taat dengan Tuhan. Jadi berkat bagi sesama. Jadi berkat bagi keluarga. Jangan kikir. Jadi berkat bagi gereja Tuhan. Jangan kikir. Jadi berkat bagi semua. Jangan kikir. Berkat Tuhan itu dipakai. Dengan cara itu engkau simpan harta di surga. Bukan uang dikirim transfer ke surga. Caranya gimana Pak? Sudah bisa enggak Pak? Pakai metaverse bisa enggak sampai ke surga? Enggak. Jadi berkat. Itulah engkau nyimpan harta. Hidupmu berguna. Hidupmu disenangi oleh Tuhan. Hidupmu penuh kebaikan. Hidupmu penuh dengan kemuliaan. Banyak orang yang tidak tahu kehendak Allah, firman Tuhan. Hidupnya tanpa arah. Ada yang malas. Ngapain? Hidup hanya makan paling banyak 3 piring nasi. Mau ngapa? Kerja-kerja. Malas. Enggak punya arah. Enggak pernah sukses. Cukup. Pokok bisa makan, bisa minum, bisa tidur. Ya wis. Cukup. Untuk dirinya. Tapi bukan rencana Allah. Rencana Allah, kita diberkati jadi berkat. Lalu ada orang kejar, harta kejar, tapi nggak ngerti rencana Allah. Kejar. Ada yang gagal, ada yang berhasil. Berhasil pun nggak akan dipakai untuk yang berguna. Akhirnya ditinggal semua, habis. Betul? Bahkan ada satu yang saya lihat, orangnya itu orang yang pandai, orang hebat. Tapi setelah 70 tahun, wes tua, sing nom-nom baik. Sudah, yang enggak sudah. Dulu hebat, begitu merasa sudah tua, yang muda saja sudah apa? Tiba-tiba potensinya drop. Tiba-tiba enggak berbuat banyak. Tiba-tiba jadi enggak bisa apa-apa. Tiba-tiba tidak menghasilkan. Waktu yang Tuhan berikan disia-siakan. Kesehatan yang Tuhan berikan disia-siakan. Paulus berkata, bagiku hidup itu Kristus. Mati pun untuk karena sudah ada pahala. Tapi kalau aku harus hidup, harus menghasilkan buah. Harus ada gunanya. Harus jadi berkat. Ada buah yang dihasilkan. Buah itu untuk orang lain. Untuk Tuhan, Tuhan suruh kita jadi berkat. Beda. Saya nggak mau seperti itu. Sudah, tahun depan saya sudah 70. Tuhan malah revisi. Sebelum 70, 60. 1 juta jiwa. Saya pikir 20.000 cukup. 1 juta. Sekarang tadi saya sudah berkata, tahun ini Tuhan tuh dorong terus. Bangun pusat kegerakan. Ya, bangun pusat kegerakan Allah. Kegerakan rohani ya, sudah bukan itu ya. Cetak sungguh-sungguh. Itu akan jawab kebutuhan saat ini. Tuhan sedang ada Tuhan besar. Yesus berkata, Tuhan banyak, pekerjaannya kurang. Di Yoel katakan, hai pahlawan-pahlawan, turun, maju ke medan peperangan. Asah, ya bajakmu menjadi pedang. Betul? Siapkan, itu akan menjawab, oh kebutuhan saat ini. Lawatan Tuhan besar-besaran. Dan bukannya itu akan jadi warisan.
untuk gereja kita. Itu akan menjadi wawasan. Seterusnya, setiap anak-anak dibangun, digembleng, cetak menjadi pahlawan Tuhan yang dipakai, yang luar biasa. Saya tidak perpanjangan firman, tapi saya ingin beri contoh. Saat ini Tuhan sedang cari orang-orang yang benar-benar mau, dan Tuhan lihat bisa aku pakai. Bukan hanya mulutnya. Kemarin saya ketemu seorang sederhana, sudah ngobrol-ngobrol, lalu cerita pelayanan, cerita kelompok saya. Dia cerita baru ngalamin mujizat. Apa? Dulu dia itu belajar musik 1 tahun gak bisa. Tapi sekarang dia jadi KKS. Di kelompok saya juga gak ada yang bisa musik. Jadi pakai itu HP, nyetel di YouTube itu lagu penyembahan, disetel itu penyembahannya. Tapi lagunya habis ya selesai. Gak ada bahasa orang, itu gak ada. Lalu dia berdoa, dia berdoa, Tuhan ini kurang gitu. Sebagaimana kita sungguh-sungguh bisa masuk hadirat Tuhan itu. Lalu dia doa, Tuhan tolong aku mau belajar musik. Ya, yang lain gak bisa. Dia sungguh-sungguh minta dan sungguh-sungguh belajar. Dia kaget 1 minggu bisa. Kenapa? Akan dipakai Tuhan. Untuk dipakai Tuhan. Saya heran. Saat ini saya melihat banyak sekali orang-orang yang menanggapi seperti itu mengalami yang luar biasa. Bukan untuk diri ya saudara, untuk dipakai Tuhan. Saya ceritakan sedikit, ini luar biasa tadi. Saudara kalau lihat di YouTube itu ada GBIKA Japan, tulisannya Japan. Itu luar biasa. Ceritanya ada satu wanita namanya Kesia. Juni tahun yang lalu, melalui internet saudara, melalui YouTube, dia ngikuti, dijamah oleh Tuhan. Saudara, waktu dijamah, lalu saudara terima Yesus, bertobat saudara. Wah luar biasa saudara. Setelah dia dijamah Tuhan terima Yesus, hatinya menyala-nyala. Seperti perempuan Samaria yang ketemu dengan Tuhan Yesus di sumur yang gak bisa diam. Lalu ketemu orang, dia bersaksi. Cari orang bersaksi. Terus saudara. Jadi hanya dia dapat banyak orang. Sudah dapat saudara. Dia baptis bersama saudara. Dia baptisnya itu bersama-sama dengan semua jiwa baru yang juga dia selamatkan. Begitu diselamatkan langsung pesan pertama ini. Langsung selamatkan jiwa. Baptisnya bersama-sama saudara. Lalu saudara itu selamatkan jiwa. Saudara tahu ini orang Perancis saudara. Diselamatkan juga saudara. Ya, ini orang Korea, saudara. Ya, ada orang Indonesia, ada orang di mana-mana, saudara. Ini orang Korea juga, saudara. Bahkan sampai apa? Lawyernya diselamatkan dia. Pernah dengar ceritanya itu. Jadi dia satu hari didatangi oleh lawyernya. Lawyernya minta maaf ya, ada apa? Aku tuh lupa ngurus. Ya, izin tinggal di Jepang. Jadi anakmu aku lupa urus, habis harus pulang, dideportasi. Dia kaget tapi dia ngomong, enggak apa-apa, anakku tidak akan pulang, anakku tetap bisa di sini. Kita urusin suratnya, pasti bisa. Ditertawain sama lawyernya, ini Jepang bukan Indonesia, ya ditertawain gitu. Tapi dia berkata, pasti bisa. Terus mereka debat sampai ditertawai oleh lawyernya, enggak bisa lah. Hanya dia ngomong, kamu berani? Kalau sampai bisa, kamu terima Tuhanku, kamu ikut Tuhanku. Ditantang saudara. Lawyernya Jepang itu saudara. Ya gak mungkin bisa. Lalu besoknya pergi tempat imigrasi. Dari pagi gak dipanggil terus. Siang gak pikir sampai jam 3 baru dipanggil. Selama itu lawyer berkata, ngapain nunggu lama-lama, sudah pasti gak bisa lah. Jepang itu saklek sudah gak bisa, gak berubah-berubah. Tapi dia tetap ingat ya, engkau sudah janji ya, aku yakin pasti bisa. Engkau lihat nanti jam 3 dipanggil, bener. Enggak pakai macam-macam, langsung disetujui, langsung lawyernya terima Yesus. Yang hebat lagi Januari melangkah sendiri saudara, sewa tempat, buka usaha baru, sekalian Sabtu Minggu buat ibadah, nekat saudara, bayar sendiri, sewa sendiri, bayar sendiri, buat ibadah saudara. Wah, saya lihat orang di sana kan memang tempatnya kecil-kecil. Karena baru satu kelompok saya itu waktu. Betul gak saudara? Tapi itu langkah yang luar biasa sekali saudara. Dan saya tahu Tuhan lihat hatinya. Seperti Tuhan lihat Daud. Ini hebat orang ini. Baru bulan Juni loh saudara.
baru setengah tahun loh, sudah melangkah buka gereja. Biaya sendiri saudara, bergerak cari jiwa sendiri saudara. Sampai luar kota, orang-orang hotel dia kejar, diinjili semua stafnya. Lah saya Tuhan lihat hebat. Tiba-tiba ada satu orang kaya beli hotel baru, saudara. Dia ditelepon sama orang kaya ini saudara, pemiliknya, mau enggak mengelola hotelku? Aku baru saja beli tapi di kota lain gitu saudara. Ya dia bingung, tapi untung sebelumnya dia dengar khotbah saya ini, dia juga dengerin karena ada tadi keluarga Jepang dia. Dia dengar apa? Waktu saya sampaikan keluar dari kemah, itu Abraham itu saudara berkata, ya Tuhan mau berkati dia, berkata untuk apa berkat? Nanti untuk hambaku, aku akan mati tanpa anak. Tuhan, saya keluar dari kemah, lihat bintang di langit, pasir di lautan, sebanyak itu nangki, saudara keturunan. Terus itu tuh menyala, jadi rema, bicara terus menyala, saudara. Dia tanya apa ini Tuhan? Lalu doa puasa ikut. Dan itu Tuhan bekerja. Lalu ada bos nawari mana? Dia bilang gini, saya sudah terlanjur bangun gereja di Osaka, tempatnya di Osaka. Lalu hotel baru itu luas, itu di Nagoya. Kalau boleh enggak, aku kalau minggu balik, karena aku harus ngurusi pekerjaan Tuhan. Lalu pemiliknya ngomong apa? Sudah, itu salah satu hall di hotel, pakai saja untuk kebaktian. Itu heran loh saudara, ini loh saudara, suruh pakai saudara. Ini kalau dekat, ini kalau dijauhkan, jadi ada tempat baik, pakai saja gratis, pakai saja untuk ibadah. Hotelnya coba dilanjutkan beberapa tempat, saudara bisa lihat beberapa. Nah, dia kaget datang itu, loh ada gambar perjamuan ya terakhir. Pada orang Jepang itu jarang, yang masih itu jarang sekali. Dia yakin ini ada Tuhan berkarya. Lanjutkan. Lah, pinggir pantai saudara, ini danau, tapi ujungnya itu nyambung laut juga saudara. Jadi view-nya bagus sekali. Ya lanjutkan. Ini kolam. Ya, ini saudara, begitu dia sampai, ini kan hotel dibeli, ya enggak? Ini adalah manajer kepengurusan hotel yang lama. Ini manajernya, saudara tahu enggak? Waktu setelah terima, manajernya diinjili, terima Yesus. Diajak lihat apa ibadah, apa live streaming kita, dijamah Tuhan, terima Yesus. Saudara, Kamis yang lalu dibaptis. Ada enggak baptisannya dia ini? Ini manajernya yang di situ saudara, diinjili, dibaptis. Saya heran ya, kok mudah sekali ya? Karena apa? Ada pengurapan, ada penyertaan Allah. Karena hatinya dia siap, dia berani bayar harga. Dan luar biasa setelah terima Yesus, karena dia hati jamaah, dia datangi papanya karena sudah 27 tahun dia musuhan, gak bisa dengan papanya. Dia datangi, lalu terjadilah pemulihan hubungan papa dan anak. Dan yang terakhir saja, dia itu saudara sebetulnya sudah apply jadi pegawai negeri Jepang. Itu satu yang dihamba-hambakan orang Jepang. Sudah diterima, dia batalin. Karena di kota lain. Saya mau di sini saja. Karena di sini ada Tuhan. Semua berdiri. Pulihkan setiap hati yang terbuka bagimu. Nyatakanlah Roh Kudus, kuasa-Mu atas kami, berembuslah penuhi hati ini. Berembuslah Roh Kudus, ini doa kami. Berkaryalah Roh Kudus, bekerjalah di tengah-tengah kami. Pulihkan setiap kami yang berturut hakimu. Nyatakanlah Roh Kudus, kuasa-Mu atas kami, berembuslah di hati. Sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh saudara, bukan hanya berkata-kata. Pakai lagu ini menjadi doa kita.
pakai lagu ini menjadi permintaan, permohonan kita. Berembuslah Roh Kudus. Lawatlah kami Tuhan. Pulihkanlah setiap kami Tuhan. Katakanlah kemuliaan kuasamu atas kami. Berembuslah. Semua datang pada Tuhan, saudara. Semua datang pada Tuhan secara pribadi. Arahkan hati saudara pada Tuhan. Berserulah pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu Tuhan yang membukakan pengertian pada kami, yang menjadi pewahyuan Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, supaya kami bisa memiliki kehidupan yang berarti. Seringkali Tuhan, kami tidak mengerti kehendak-Mu untuk hidup kami, rencana-Mu untuk hidup kami, panggilan-Mu untuk hidup kami. Kami hanya berjalan asal, sudah lain dari manusia, jalan saja, tanpa arah, tanpa tujuan, tanpa Tuhan, masuk rencana-Mu. Atau kami perjuangkan sesuatu yang bukan Kau yang ingini. Kekayaan yang semu saja Tuhan. Kami bersyukur, bukakan pengertian ini Tuhan. Kami akan bekerja untuk yang di dunia, menjadi modal kami, menjadi sarana untuk kehidupan kekal kami Tuhan. Oh Tuhan, Roh Kudus, berembuslah dalam hidup kami, supaya kami makin mengerti. Jadikan ini rema yang kuat sekali dalam hidup kami. Tuntunlah kami, bawalah kami, akan seretlah kami masuk dalam rencana-Mu yang luar biasa, yang dahsyat. Ini saatnya, ini Kairos 2022. Tuhan, kami tidak mau kehilangan kesempatan yang luar biasa. Kami tidak mau sia-siakan. Roh Kudus, berembuslah Tuhan. Biarlah hari ini menjadi yang luar biasa. Roh kami dibangkitkan Tuhan. Terang-Mu menerangi hidup kami, terangi pikiran kami, terangi hati kami. Kami tidak mau gelisah, kami tidak mau tercekam. Ada terang Tuhan, bangkitkan setiap kami Tuhan. Pakai sesuai dengan rencana-Mu. Oralah pasal, karalah pasal. Berembuslah Roh Kudus, berembuslah Roh Kudus. Oh, berembuslah hati setiap kami. Semua jemaat, semua pelayan Tuhan yang ada di tempat ini, tidak ada yang terlewatkan. Yang sedang mengikuti online, tidak ada yang terlewatkan. Yang dalam kota, luar pulau, luar negeri, semua dilawat oleh Roh Kudus, dijamah oleh Roh Kudus, diterangi Roh Kudus, dibangkitkan. Jadi laskar Tuhan, jadi pahlawan-pahlawan yang dibangkitkan. Tulang-tulang kering menjadi pasukan yang besar bagi kerajaan surga. Oralah pasal, karalah pasal, karalah, tiralah pasal Tuhan. Engkau yang jaga Tuhan, Engkau yang beri pewahyuan Tuhan, Engkau yang mengurapi Tuhan, Engkau yang berkarya saat ini. Engkau melakukan berkarya besar. Pulihkan, bangkitkan setiap kami, hidup yang berarti, melakukan yang terbaik, sehingga mengalami Tuhan menjadi orang yang sangat berguna. Orang pasakara terus saudara minta saudara. Kalau Tuhan ingatkan dosa, minta pengampunan, janji bertobat. Kalau ada saudara yang belum pernah terima Tuhan Yesus, saat ini terima saudara, terima. Dia akan menjadi juru selamat, Dia akan menyelamatkanmu, Dia akan menjadi Tuhan yang melindungi, yang memelihara, yang membawa pada rencana Tuhan yang luar biasa. Katakan, aku terima Yesus, Engkau Tuhanku, juru selamatku. Ampuni aku disampuni, diselamatkan. Aku mau setia, aku mau taat. Orang pasakara, yang sakit sembuhkanlah Tuhan, yang kekurangan berkati, yang jalan butuh bukalah jalan, yang mencari biar mendapatkan Kau Tuhan. Apapun yang didoakan kami bawa Tuhan di hadapan-Mu, hamba-Mu ketuk pintu hati-Mu. Engkau yang menjawab dengan hal yang terbaik, bahkan lebih daripada yang bisa kami minta Tuhan. Terjadi, kami terima jawaban doa, terima jawaban doa. Ucapkan saudara, jadi kata profetik, aku terima jawaban doa, aku terima jawaban doa dari Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami akan kembali tidak seperti sebelumnya. Kami bawa pewahyuan rema ini. Kami bawa pengurapan dan karya-Mu Roh Kudus. Dan terjadi dalam hidup kami seperti firman. Jadi dalam hidup kami. Angkat tangan saudara. Diberkati saudara oleh Tuhan. Kehidupan yang sangat berarti. Amin. Diberkati dengan hati yang bijaksana. Amin. Diberkati dengan hati yang mengerti kehendak Tuhan. Amin. Diberkati dengan kehidupan yang taat melakukan kehendak Tuhan. Amin. Diberkati dengan kehendak Tuhan menjadi nyata. Amin. Terima kasih Tuhan. Diberkati keluargamu, Amin. kesehatanmu, Amin. pertumbuhan iman rohani, Amin. kesaksian pelayanan. Amin. Diberkati studi atau pekerjaanmu. Amin. Oh, keuanganmu, Amin. masa depanmu, Amin. segenap kehidupanmu. Amin. Diberkati dan jadi berkat. Amin. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam putranya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh yang kudus, yaitu Engkau Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, katakan bersama. Selamat pulang Bapak Ibu Saudara, dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Kami mohon bisa pulang dengan tertib dan teratur, menjaga jarak, memakai masker.